Dan saat ini kita akan mencoba menghubungi rekan Ferdinand Karsten di Bandara Palu. Selamat sore Ferdinand, bisa Anda gambarkan situasi terkini di sana seperti apa? Ya Widya, saat ini kondisi di Bandara Mutiara Palu, kondisinya masih ada ribuan warga yang berada di bandara ini menunggu agar bisa diberangkatkan keluar dari kota Palu menuju ke kota Makassar, karena memang dari pihak TNI Angkatan Udara sendiri sudah menyiapkan akomodasi, yaitu berupa ada 8 unit pesawat Hercules yang dikerahkan setiap harinya sejak pertama kali terjadi pada Jumat lalu, di mana untuk setiap harinya ini diperkirakan bisa mengangkut sekitar 2.000 hingga 2.500 orang. Dan ini adalah saat ini para warga yang masih menunggu di sini, ini sedang menunggu antrian agar bisa keluar dari kota Palu menuju ke kota Makassar, karena memang hingga saat ini yang menjadi prioritas dari pihak TNI Angkatan Udara adalah bagi warga yang memiliki bayi, anak-anak kecil, dan juga bagi warga yang khususnya adalah warga yang sakit. Dan inilah yang terjadi, dan tadi juga sempat pada siang tadi juga sempat beredar informasi terjadinya kericuhan massa yang berada di sini, dan tadi terkait dengan hal tersebut dan Satgas Bandara Mutiara Palu pun telah menyatakan bahwa yang terjadi bukanlah kericuhan melainkan massa yang sulit untuk diatur, karena para massa ini semuanya berebut untuk bisa masuk ke helikopter, sedangkan pihak TNI Angkatan Udara sendiri sudah menyortir terlebih dahulu siapa saja warga yang akan masuk ke wilayah atau masuk ke pesawat Hercules yang akan berangkat dari Palu menuju ke kota Makassar. Dan kondisi para warga yang berada di bandara ini seperti yang bisa Anda lihat, mereka beristirahat di tempat yang seadanya. Dan jadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa warga yang ada di sini. Ada yang menyatakan bahwa mereka bisa mendapatkan makanan, namun juga tidak sedikit warga yang menyatakan juga banyak yang masih belum bisa mendapatkan makanan, air minum, dan juga air bersih. Mereka kesulitan juga terutama terkait dengan tempat tidur, begitu Widya. Dan hal inilah yang juga masih terus diupayakan. Dan tadi kami juga sempat mengkonfirmasi hal ini kepada dan Satgas Bandara Mutiara Palu. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini memang terkait dengan penyaluran distribusi dari bantuan-bantuan yang masuk, terutama terkait dengan makanan dan juga air minum, ini masih diutamakan ke para pengungsi yang berada di pos-pos pengungsian yang berada di luar. Karena memang sebetulnya para warga karena sebetulnya di bandara ini bukanlah posko pengungsian, melainkan hanya tempat bagi para warga untuk menunggu. Namun kenyataannya para warga justru malah memilih untuk mengungsi di sini karena memang menunggu antrian agar bisa segera keluar dari kota Palu. Dan terkait dengan evakuasi ini menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian khusus di pasca gempa dan juga tsunami yang terjadi di sini di kota Palu dan juga Donggala, karena banyak sekali warga yang memilih untuk keluar dari kota Palu. Ada berbagai macam alasan, seperti salah satunya untuk mengantisipasi adanya gempa dan juga tsunami susulan. Kemudian juga mereka juga mengaku, kebanyakan orang juga mengaku bahwa saat ini kondisi kota Palu ini dinilai tidak aman. Dan saat ini saya sudah bersama dengan beberapa warga yang juga sedang mengantri untuk terbang ya Bang ya? Ya. Oke Bang, dengan Abang siapa nih? Pak Ferianto. Oke, kalau Bapak? Pak Jayus. Oke, Mas bisa dijelaskan nggak Bapak sudah berapa lama berada di sini menunggu untuk diterbangkan? Sudah ada 3 tahun Pak. Di bandara, sudah berapa lama? Sudah 3 hari Pak. 3 hari berada di sini. Terus bagaimana terkait dengan kondisi, maksudnya untuk makanan, tempat istirahat gitu? Kalau makanan ya kadang kita minta tempat TNI juga ada. Kalau makanan Pak, cuma kita masalahnya terbangnya jadwal ini yang nggak pasti Pak. Terbang jadwal yang nggak pasti, tapi untuk selama berada di bandara, untuk makan minum itu masih aman ya kalau ya, Mas ya? Aman lah, walaupun kita cari-cari masih ada Pak. Oke, kalau Mas bagaimana Mas? Seperti yang saya bilang sama teman saya ini, kan saya berjuang sama ini. Jadi memang semuanya kalau kondisi dari keluarga Mas ini masih baik-baik saja kalau di sini, sehat-sehat semua Mas? Ya alhamdulillah sehat. Cuma rumah kita sudah hangus semua. Karena bencana. Makanya kita mau kabarin yang di Lampung sana, susah ini Mas. Oh Mas asli dari Lampung? Ya dari Lampung. Jadi harapannya sebenarnya dari terbang sini kan menuju ke Makassar ya Mas ya? Terusnya mekanisme sebenarnya dijelaskan sama pihak TNI seperti apa sih Mas? Ya dia kemampuannya mengeluarin kita dari sini aja sampai Makassar. Tapi jadwalnya tidak jelas? Nggak jelas ini jadwalnya. Iya. Ada berapa keluarga Mas anggota di sini? 32 orang. 32 orang? Dari Lampung semuanya. Dan semua sudah 3 hari ada di sini? Iya, 3 hari Pak. Kalau Bapak berarti
sama Pak ya? Saya kan dari Jember, tapi memang ini saudara dari Lampung kan, tapi saya pulangnya dari Jember, pulang ke Jember. Iya. Oh jadi tapi sama-sama maksudnya kondisi nyaman, cuman juga masih belum jelas kapan akan diterbangkan gitu ya? Belum tentu nih tahu kapan Mas, karena juga nggak punya apa-apa lah. Harapannya apa sih Mas sebenarnya kepada pemerintah nih yang bisa disampaikan? Harapan kita bisa pulang sampai Lampung, Pak. Secepat mungkin. Secepat mungkin. Karena juga mau apa lagi yang ditahankan, sudah nggak punya apa-apa di sini. Kita nggak punya apa-apa sudah ini, Pak. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya.